Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak ndak pakai mic dah? Oh ndak, pilih pakai langsung. Oh lalamu ndak? Ndak warganet. Oke, pemirsa Saudara Minang TV, alhamdulillah pada malam hari dalam program rutin kita Halo Warganet, kami All Crew Saudara Minang TV menjumpai pemirsa sadonyo setiap hari Ahad malam dalam sebuah program rutin yang selalu menerima seluruh masukan, kritik, saran yang bersifat dan apresiasi. Iya. Dan apresiasi yang disampaikan kepada berbagai macam instansi pelayanan publik, ya kan? Iya. Bisa dituangkan di dalam kolom komentar Halo Warganet kita pada malam hari ke. Pemirsa Saudara Minang TV, sebelum kita memulai seperti biasa, Budes tentu kita tidak pernah bosan berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga pemirsa Saudara Minang TV di dalam rangka menjalani kehidupan sehari-hari selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, penonton setia Saudara Minang TV di mana saja berada, pada malam hari ini kami terlebih dahulu minta maaf kepada seluruh penonton karena keterlambatan kami hadir pada malam hari ini. Tapi yang pastinya narasumber yang kita sudah tayangkan tetap akan hadir ya Pak Host. Insya Allah beliau. Karena maklumlah namanya rocker, jadi ya suka-suka. Bukan, karena memang berbagai macam kesibukan beliau. Oh, karena rocker tadi. Betul. Jadi banyak konser. Banyak hal yang perlu beliau lakukan juga. Baik itu sebagai seorang YouTuber maupun sebagai seorang aparatur negara. Iya. Sehingga sedikit tertunda kedatangan di SMTV pada malam hari ini. Iya, benar. Tapi para penonton, kami juga tidak pernah bosan mengimbau kepada seluruh penonton Suara Minang TV di mana saja berada. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV. Oke pemirsa Suara Minang TV, dalam program Halo Warganet kita pada malam hari ke-11 Juni 2023 kita selalu akan menjumpai pemirsa balik dengan berbagai macam cerita-cerita yang menarik yang akan kita sampaikan kepada pemirsa. Untuk itu pemirsa Suara Minang TV sadanya ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Pak kameramen, le ndak salah le. Ndak rami kan. Tuh, le ndak main skater tuh. Pemirsa Suara Minang TV sadanya, sebelum kita mulai Budes bercerita-cerita sambil menunggu komentar-komentar aduh tibo alun kita menyapa pengunjung SM Cafe. Sebuah kehormatan hadir di tengah kita di SM Cafe kini orang kampung ini des. Ande mak oi orang kampungnya nih kecen dulu. Suku apa Pak Irfan? Kecewa ya? Enggak, Mama rupo kecewa. Bukan kecewa. Tapi memang orang Melayu itu ganteng dan manis. Itu memang sudah menjadi tak bisa dipungkiri gitu. Kalau kecek buos orang Cenego nang gagal. Betul enggak Pemret? Betul kan? Iyalah tau lah SMTV ini yang punya Seniago. Tapi tetap saja kan Melayu yang paling manis. Oh iya. Oke, selamat datang kepada Adinda Dr. Irfan Aulia ya, yang alhamdulillah datang ke kafe sambil menikmati berbagai menu bersama dengan teman. Semoga beliau bisa balik, bisa terus kembali ke SM Cafe menikmati menu-menu yang disediakan oleh SM Cafe. Pasti ya. Tapi status beliau kita skip dulu. Ya. Ada momennya kita akan buka selebar-lebarnya. Kalau mau tahu status beliau pemirsa tanya ke kemenakan. Ya, oke. Oke, pemirsa Suara Minang TV, terima kasih juga kehadiran teman-teman dari Trans Batam ya.
Ya, wah terima kasih sudah nongkrong di SM Cafe ya. Trans Batam itu Oto. Ya. Oto Samojo Damri. Ya, sama Tapi aja deh. beda. Ya, kini ndak Damri lah gitu. Oh, kini enggak Damri. Ya, kini Trans Batam namanya. Jadi salah satu moda transportasi publik yang disiapkan oleh Pemko Batam melayani masyarakat untuk mendapatkan transportasi publik yang murah, Aman. nyaman dan aman. Iya. Ya kan? Betul nggak? Betul ya? Oke. Selamat beraktivitas terus, jangan Iya. sampai mengeluh ya. Benar Pak. Layani Pak masyarakat Hos, Batam seikhlas jadi mungkin. Trans Batam itu dulu baru-baru Trans Batam itu ada kayak di Singapura dulu kan kayak gitu tuh Iya. gantung-gantung kan. Iya, iya, iya. Ingatnya dari Batu Haji ke Mega Mall tuh 5.000. Ah. Jadi kami pernah naik itu cuma untuk naik itu, naik gantung-gantung. Terus bayar 5.000 balik ke Batu Haji. Sopirnya siapa lo? Itu enggak tahu dulu. Nggak tahu. Lun kenal. Lun kenal waktu kenal itu. ada, Pempret ya? kan bukan Trans Batam, Pempret Damri. Dulu. Oh enggak tahu. Iya, Taunya iya. Damri saja. Untung enggak tahu. Taunya bahwa dulu di sub itu Trans Batam itu Pak Rustam. Ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV sadanya sambil kita menunggu polisi rocker yang insya Allah sebentar lagi akan datang bersama kita. Tapi Pak sebelum kita narasumber kita datang kita agak tahu penonton polisi rocker itu yang kita akan berikan ke penonton adalah bahwa beliau seorang polisi, tapi polisi. beliau lucu dan punya konten Kreator. konten kreator yang beredukasi. Betul. Ya. Cukup viral di beberapa platform media sosial. Mungkin sebenarnya kalau boleh awak mengecek, sebenarnya mungkin banyak para follower beliau juga menonton pada hari ini. Iya. Banyak yang tahu siapa sebenarnya polisi rocker itu. Kita saja mungkin yang Kita tidak yang tahu. memang apa namanya yang pada prinsipnya belum begitu tahu. Tapi alhamdulillah beliau yang begitu viral secara nasional sangat welcome dengan kita kru Suara Minang TV pada saat kita silaturahmi tadi malam. Orangnya sangat ramah, lucu, Memang lucu. memang lucu orangnya. Polisi Berarti lucu gimana gitu. Polisi itu biasanya kan menakutkan gitu Betul ya. ya. Mungkin memang beliau seperti cerita tadi malam, beliau memang salah satu polisi yang cukup kreatif, bisa memanfaatkan media sosial sedemikian rupa sehingga beliau menjadi salah satu binaan Humas Mabes Polri, menjadi salah satu corong menjadikan polisi sebagai humanis. Jadi bisa menyatu ke masyarakat. betul. Jadi polisi kalau mencari orang bacaka, orang membunuh, ndak itu saja yang ditangani oleh polisi gitu. Ada sisi-sisi lain kehidupan yang membuat masyarakat itu tenang melihat seorang polisi itu gitu. Karena Salah satunya adalah di mata masyarakat kebanyakan polisi itu menakutkan ya. Takut lah istilahnya kan. Padahal sebenarnya polisi itu adalah pengayom masyarakat. Betul, ya. banyak juga saudara-saudara kita atau aparatur kepolisian tersebut yang cukup humanis bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat itu sendiri. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tentu kami pada saat hari ini seperti biasa selalu meminta komentar-komentar atau masukan-masukan terhadap situasi-situasi tertentu yang ada di lingkungan kita masing-masing atau terhadap pelayanan-pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi-instansi swasta. Nah, jika memang ada sesuatu, maka silakan memberikan komen dengan kata-kata yang bijak sehingga nanti redaksi Suara Minang TV akan mencoba merangkum itu dan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Tapi ada cerita Cik Budes. Apa tuh Pak Hos? Dek cerita tentang polisi tadi. Berapa 1 minggu yang lalu ya, ada kecelakaan yang mengerikan di depan SP Plaza. Iya, dan itu juga orang Payakumbuh. Aduh, ada. Melayu lah sukunya enggak? Suku enggak sampai. Soalnya enggak bisa komunikasi lah, itu enggak bisa tanya suku. Iya. Tentu kita sebagai salah satu kelompok masyarakat, All Crew Suara Minang TV turut berduka cita ya. Iya. Suatu kejadian yang sangat luar biasa sehingga beliau
kayaknya meninggal di tempat ya. Iya, Meninggal di tempat ya. Iya. Semoga segala bentuk perjuangan beliau selama ini di dalam berkarir itu memberikan sebuah pahala yang selalu terus menerus yang beliau terima di hari akhirnya gitu. Iya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, ketabahan ya. Iya. Karena kabarnya orang tua juga lagi naik haji. Betul. Iya, bapak beliau sama ibu lagi di Mekah, lagi naik haji. Ya Allah. Jadi kemudian istrinya lagi hamil muda juga. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin, amin ya robbal alamin. Itu juga di situ di Siko kita juga menyampaikan kepada pemirsa Suara Minang TV sebuah kejadian-kejadian yang terjadi terutama di jalan raya itu menjadi pembelajaran juga lah bagi kita masyarakat sebagai pengguna jalan raya itu sendiri, ya kan? Iya, dan juga baik. Kalau kita lihat Pak Hos, kan akhir-akhir itu banyak ya laka lantas Pak Hos. Betul, betul. Ada lagi berseliweran di medsos gitu kan. Ya. Ada yang mengecen, Iko gara-gara jalan lah gadang, turang lah ngebut. Betul. Salah lo jalan Ya, gadang. Indah dirancaan digadang jalan macet jalan macet asal lo macet. Betul. Tapi sebenarnya seperti kita narasumber kita Pak Sarbini selalu hadir untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau kita sudah mematuhi peraturan lalu lintas, insya Allah akan selamat. Karena tujuan dari peraturan lalu lintas itu adalah untuk keselamatan. Tapi si pengguna jalan raya itu sendiri. Terkadang mungkin ada yang supir oto lagi main handphone, kan. Terus yang kadang pakai motor pun kadang asal main ngebut nyelip gitu. Jadi kita lebih kepada introspeksi diri kita masing-masing gitu. Betul. Jadikanlah segala bentuk kejadian-kejadian yang di jalan raya yang sifatnya mengerikan tersebut menjadi sebuah pembelajaran bagi kita yang sebagai pengguna jalan raya itu sendiri. Iya, benar sekali. Terus yang kedua modelku Budes. Kadang-kadang kalau anak-anak muda gue aja lihat bawa oto atau bawa motor telingonya selalu basumbek aja Budes, pakai headset. Jadi kelason jadi nggak tahu kiri kanan, seakan-akan gitu yang ada di mungko saja. Ya kan, telingo nggak respon terhadap kondisi kiri kanan kita gitu. Betul nggak seperti itu? Iya. Itu sesuatu yang salah sebenarnya gitu. Benar sekali Pak. Ya. Jadi nyo sambil bawa motor atau sambil bawa oto mendengar lagu. Atau sedia mengecek ya pacarnya nah. Jadi kan? Dari kasong-kasong terangan. Betul, kasong-kasong orang semua terangan. Beko karena orang langsung tuh berang lo. Berang pulo kan gitu. Nah itu perlu kita mengingatkan lah, saling mengingatkan sesama warga negara. Kalau memang di dalam menggunakan jalan raya, maka segala sesuatu yang rasanya merusak daripada konsentrasi kita untuk memanfaatkan fasilitas jalan raya tersebut, itu harus kita hindarkan. Iya. Jangan sampai umpamanya seperti yang terjadi dalam 1 minggu yang lalu itu gitu. Tapi memang akhir-akhir itu banyak sekali kejadian laka lantas gitu. Betul. Tapi biasa kembali lagi kepada apa tuh namanya tuh mitos. Ya. Kalau laka raya haji kok memang banyak korban. Nah begitu kan itu mitos. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Dari orang-orang tua dulu sih seperti itu gitu. Di Solo ada orang. Tapi sebenarnya lebih kepada hati-hati saja. Iya, gitu. betul. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Sebelum kita lanjut kita bacakan dulu bacalah komen Budes. Sebelum kita masuk ke berikutnya kita bacakan komentar Donald bin Rajab, Pak Rocker. Pak Rockernya mano. Ya, sabar penonton. Ya. Pak Rocker lagi OTW. Jika umpamanya memang ada hal yang tidak memungkinkan, kita buat schedule baru untuk beliau. Tetap beliau insya Allah akan tetap datang untuk di Suara Minang TV. Tapi informasi sampai sekarang masih. Oke, kita lanjut ke Ridayo Sarizal. Semoga berjaya SMTV. Amin. Enggak bisa berjaya dari situ sudah. Ya. Kirimlah bintang. Iya. 100. Jan 200 surang, Pak. Oke.
Rizaldi, polisi rocker. Sabar. Assalamualaikum, host Minang TV. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Rizaldi. Donald bin Rajab, Pak Rockernya mana? Swanta Pak Donald ya? Baca assalamualaikum. Wah, masuk bayi hilang sama Jaldi. Tapi di sini kok ada. Sengaja hilang Pak. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Dari Ibu Zur. Datanglah kemari Ibu. Ala balik dari Padang. Hah? Iyo, kabarnya lagi reunian gitu ya. Bu Zur, Ketua Bundo Kandang Sekupang. Betul. Bundo, kasih kola Bundo. Calon Dewan Perempuan Minang. Dari Sekupang. Altaf Naufal Ali. Assalamualaikum Bapak Ibu Osoro Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih. Jangan kasih kendor. Jangan terus kasih jadi kendor. media Terus terdepan. Jadi media terdepan dalam memberikan berita-berita yang aktual. Terima kasih banyak. Dunsana Ambo. Iya, Polek, cair suasana dek polisi rocker kok. Iya betul. Tadi kalau yang tidak hadir berarti bayar. Betul. Oke. Oh, Bang Kakak dari apa namanya? Bang, di mana Bang? Lupa lawak gua. Kanada. Dari Kanada. Bang Kakak Rajo Batua. Berikan komen Bang, jam berapa kini sudah tuh dingin nggak cuaca suasana di Kanada pada hari ini? Perasaan Bang Kakak tuh paling bawah yang di hatinya Bu Os dilewatan. Mana Bu Os Bang? Bu Os, dilupakan, sengaja dihilangkan. Riza Betri Damri, mulai Pak Rockernya host. Oh sabar. Hilangkan, Vindi, jangan kasih tahu nanti sama ini ya. Nanti ini terjadi perang dunia. Bukan bermaksud menghilangkan, tapi memang tidak ada. Fadil Batiar Jamba, mantap. Terima kasih. Dr. Junaidi Akbar, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kayaknya memang hilang di situ, ada di Siko situ ada. Siko ada Uja ada muncul. Uja menonton ada Siko. Oh, Uja nonton saja. Iya, sebab kok balewatkan komen Bu Os Riza kok akan iyo kan. Nah, kok cari masalah Pak Os? Jangan Pak PJ ala skip tadi. Mumpung Bu Os nado. Beko ndak aman situasi dan kondisi Pak PJ. Hapus komen balik, hapus balik. Cukup gitu saya tahu. Oke, kita lanjut. Ada jalan? Masih ada Fadli Bahtiar Jamba lah ya. Allah. Mantap. Bang Kakak, mantap Bana SMTV, Agi Taroy, terima kasih banyak Bang. Siko pagi udara ange 10 Celcius host katanya. 10 derajat. Di situ pagi kini, di Siko pagi kecilnya. Udaranya ange 10 Celcius. 10 itu ange kecilnya. Ya itu yang terpanas tuh. Terpanas tuh. Kemudian kok ndak mau dibiarkan Pak PJ, yang penting transfer lah dulu pembayaran. Kalau tidak ada aman lo kok kondisi. Nyonge-ngean selalu ang Elias, kok kena punggung lo. Awak dukung Bu Oriza kalau masalah kesalahan betul. Iya orang kampung tuh ya. Apa? Oke. Berita. Ya. Tapi sebelum kita bacakan berita, Pak Os, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad ya. Tadi pagi beliau hadir di SM Cafe untuk sarapan pagi ya. Dengan satu program. Kota Lapau Kopi. Ya. Semoga beliau tetap sehat ya bersama ibu dan bersama keluarga. Dan kita tunggu kehadiran beliau di malam untuk bisa mengeksplor kemampuan beliau dari sisi lain. Jiwa seni beliau. Beliau hobi puisi, nyanyi, gitar. Ya. Baca lah. Nah nampak doa.
Payah. Ya. Lupa mengera rumah Yang dia. mah kok dishub. Oh, kok agak mahal bayi ya kalau lah menjelaskan tentang dishub agak mahal teh. Kalau berita dishub pimpret agak mahal sekitar bayi host. Pimpret, kalau berita tentang dishub harus mahal bayi host. Ini penjelasan dishub Batam mengenai kerusuhan taksi online dan konvensional. Oh, itu betul. Coba aku lah. Oh, yang berita tentang banyak melanggar aturan bangunan di kawasan Greenland Batam Center ya, betul. Ada viral video beberapa hari terakhir ya tentang itu. Oke. Banyak laporan yang masuk di itu yang mana lagi? Ini. Baca ini. KPK bukan KPK. Bukan ini. Ya. Kok lain lo lah yang dikirim Ya. banyak berita. Baik penonton kita bacain dulu berita viral di Kota Batam. Ya, 1 minggu terakhir tuh videonya banyak beredar. Banyak melanggar aturan bangunan di kawasan Greenland Batam Center bakal dibongkar. Wow. Lenda Batam, do ruko, tunggu. Batam News, Lenda do ruko budes itu. Enggak, Enggak, tapi ada hotel wak situ. Ah. Banyak laporan yang masuk di kawasan Greenland Batam Center, banyak bangunan yang melanggar aturan. Salah satu laporan itu dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan ke Satpol PP Batam. Greenland itu yang dekat Morning Bakery. Betul. Untuk itu dalam waktu dekat Satpol PP Batam bakal segera menertibkan bangunan yang melanggar peraturan tersebut. Ya. Kepala Kesatpol PP Batam, Iman Tohari, menjelaskan bahwa penataan dan penertiban bangunan yang melanggar di kawasan bisnis Greenland dilakukan berdasarkan temuan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Banyak bangunan yang ditemui dan dilaporkan melanggar aturan. Oleh karena itu, tim terpadu akan memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemilik bangunan, ujar Iman pada Jumat 9 Juni 2023. Iya. Peringatan diberikan agar pemilik bangunan tersebut membongkar sendiri bangunan yang melanggar. Tim terpadu telah menandai bangunan-bangunan yang melanggar aturan. Sebelum kami melakukan penertiban, kami berharap pemilik bangunan dapat membongkar sendiri karena mereka telah melanggar aturan dengan membangun bangunan di luar batas lahan kepemilikan mereka, jelasnya. Iman menjelaskan bahwa setelah tim terpadu memberikan tanda pada bangunan yang melanggar, pemilik akan diberi waktu selama 1 minggu ke depan Untuk membongkar sendiri. membongkar sendiri. Iya. Jika pemilik tetap tidak mengikuti aturan dan mengabaikan peringatan tersebut, tim akan turun tangan untuk membongkar bangunan tersebut. Iman menambahkan bahwa penertiban bangunan di kawasan tersebut telah dibahas bersama Dinas Perhubungan Kota Batam dan instansi terkait lainnya. Penataan ini dilakukan demi kepentingan publik dan untuk menjadikan Batam lebih tertata dan rapi. Artinya pemirsa Suara Minang TV, pemerintah Kota Batam dalam hal ini mencoba melakukan penertiban terhadap ruko-ruko yang memakai bahu-bahu jalan mungkin, areal parkir. Jadi mungkin. tapi memang Pak Hos kalau kita pai ke arah Greenland itu yang ke Morning Bakery itu memang tidak ada space jalan itu, jadi malah kadang parkir itu di tepi jalan. Sementara jalan itu kan larancak kini. Betul. Jadi terkadang orang ngebut-ngebut pun kadang mundur lah apa segala macam. Memang sepertinya agak terganggu memang. Artinya jalan yang sudah besar di Greenland tersebut, satu row itu dipakai untuk parkir jadinya gitu. Jadi percuma jalan gua kadang. Benar sekali. Iya kan? Percuma jalan kadang jadinya. Karena satu row itu dipakai untuk parkir. Iya, benar sekali. Sementara di dalam gang-gang itu mungkin ada titik-titik yang sebenarnya bisa parkir, tapi mungkin dijadikan sebagai
perluasan yang apakah disengaja atau tidak bagi pemilik ruko. Tapi Dishub dan PP Batam sama dinas terkait itu sudah memberi peringatan, jadi sudah ditandai ya. Satpol, dinas Satpol tadi ya. Sudah ditandain bahwa ini melanggar, kemudian bongkarlah surang gitu, supaya mungkin bisa kalau dibongkar surang bisa agak elok gitu, bisa diambil lo balik bahan bakunya mungkin kali ya. Betul. Nah kalau misalnya nggak dilakukan maka orang itu akan membongkar secara paksa. Ya benar. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sehubungan dengan berita yang kita reaction tadi dari Batam News tentang pembongkaran beberapa titik ruko yang ada di seputaran Greenland, itu ada video yang viral beredar tuh Budes. Video apa tuh? Video tentang Satpol PP ingin membongkar, tapi salah satu pemilik melawan. Greenland. Di Greenland. Yang membuat viral apa? Tanpa menyebutkan nama, rupanya pemiliknya salah satu anggota dewan di Kota Batam. Oh yang waktu itu yang viral. Jadi ada kemarin video itu beredar, tapi kita tidak usah sebut siapa, tapi yang jelas ada sebuah perlawanan. Ya mirip-mirip kayak di mana? Yang di Jakarta RT yang melawan, ya itu kayaknya lagi viral juga ya. Dapat dukungan dari berbagai macam pihak, sehingga ruko-ruko yang ada di wilayah tersebut yang memakai bahu jalan atau bahkan menutup areal parit ya, fasum, itu dibongkar oleh pemerintah DKI Jakarta. Oke Budes, lanjut ke berita berikutnya. Berita berikutnya ada yang memang perlu kita bahas, diskusi lah. Ada enggak berita tentang polemik yang terjadi di Batam yang hangat pada dalam 1 bulan terakhir, yaitu antara taksi online dengan taksi konvensional di beberapa titik yang menjadi salah satu pangkalan resmi bagi taksi konvensional tersebut, seperti bandara, pelabuhan laut dan seterusnya. Ini memang sebuah situasi yang memprihatinkan ya. Kalau bahasa kampung kita sebenarnya kan persoalan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup saja sebenarnya ya. Memang kadang-kadang di satu sisi kalau kita mandanga dari kawan-kawan yang taksi konvensional sangat paham dan sangat mengerti gitu dengan kondisi mereka. Tapi di sisi lain kalau kita mandanga pulau bagaimana masyarakat begitu nyaman menikmati jasa daripada taksi online, ya indak pulau bisa kita salahan deh gitu. Kamari bedo kan gitu. Tapi Pak Host, ya. Emangnya misalnya kalau dari bandara, naik taksi yang memang sudah mangkal di bandara, dibandingkan dengan pakai Maxim lah contohnya, Grab atau Maxim itu, emang perbedaan harga itu jauh? Oh gitu Soro. Kalau dari perbedaan harga pasti ada, tapi berapa selisih, yang jelas online memang sedikit lebih murah daripada konvensional. Cuman kadang-kadang begini Budes. Kalau kita danga-danga dari donsana kita yang ada di pangkalan-pangkalan yang memang resmi mereka di situ, satu, mereka selalu berbayar untuk tetap menjadi taksi resmi di wilayah tersebut. Itu satu. Yang kedua, mereka hanya menjadikan tempat itu, apakah itu bandara atau di pelabuhan-pelabuhan lain, hanya itulah tempat satu-satunya bagi mereka untuk cari uang. Kamu gitu. Kalau umpamonya izin inyo taksinya hanya ada di bandara Nadim, yo situlah yang jadi pitihnya gitu. Dan antri pun panjang ya. Dan antri itu kok dapet 2 trip saja 1 hari, itulah lah syukur bana gitu. Nah, sementara kawan-kawan kita yang online bisa mengambil dari sudut kota mana saja.
Tapi kalau taksi konvensional itu di luar ini enggak bisa Jarang, aja. bukan enggak bisa, tapi Tapi jarang. bisa. Betul, jarang. Nah, kayaknya hadir. Ah, bukan ya? Oh, deh, Bang Romi rupanya. Bang, kau betul-betul. Sangko. Halo. Halo, tes. Sangko polisi rocker yang hadir. Kiranya rocker beneran. Cek. Oke. Jadi sampai di mana tadi? Taksi ya. Nah, tapi kalau taksi konvensional itu boleh mampir di luar. Ya, tapi tidak jarang Iya, sekali. karena sudah identik pula kan. Betul. Contoh kalau awak kebanyakan orang luar itu udah pakai Grab, Maxim ya, jarang. Betul. Betul itu. Selamat datang, Daboy. Sehat. Halo. Cek. Oke. Selamat datang Daboy, bos RRB. Nggak seru lah. Bukan baterai kayaknya. Iya. Kesalahan teknis pemirsa. Betul. Jadi memang kadang-kadang Budes sebuah dilema yang cukup luar biasa sebenarnya. Kawan-kawan taksi konvensional di bandara, di pelabuhan Punggur mempertahankan sedikit supaya masih bisa mencari makan di situ. Bahkan bukan dengan cara yang gratis mereka dapat di situ. Mereka berbayar dan seterusnya gitu. Di sisi lain teman-teman yang online, ndaklah bisa disalahan karena permintaan daripada pelanggan. Nyopasan dia tiap apa? Japui embo ke Bunggur aja. Iya, benar. Ya kan? Nah, itu tentu kalau menurut Budes, tentu itu adalah sesuatu yang memang harus ditanggapi secara bijak oleh para pengambil keputusan. Karena semua adalah warga masyarakat kita juga. Bahkan kadang-kadang nanti taksi konvensional orang Minang. Beko di taksi online rupa orang awak jo. Akhirnya semua awak jo akhirnya bercakap. Nah, tapi Pak Hos, sebenarnya kan kalau awak pikir-pikir ya, mungkin dikembalikan kepada rasa kisah mungkin nak. Kalau seandainya kalaulah berbicara model itu Budes, itu tidak bisa kita berkomentar apapun. Karena kita tidak juga bisa melarang orang kalau datang seperti Pak Os sampaikan, dia kapannya lapasan taksi online. Lapasan online. Kalau taksi mungkin lamolo mungkin kok menunggu atau tidak ada segala macam gitu kan. Betul. Terus Grab, Maxim, contoh kalau taksi pasti berarti taksi ya, seperti sedan. Nah kalau barangnya banyak, otomatisnya butuh mana tahu atau ada sekitar sampai 5 orang atau sampai 5 orang gitu kan. Nah makanya mungkin lebih kepada Grab. Tapi Patang waktu kita pernah kita wawancara taksi online yang di pelabuhan itu lah dulu apa Patang tuh ya? Avanza ya yang jadi taksi online gitu. Ya betul. Nah, jadi lah banyak loh yang 3 baris gitu. Jadi artinya mereka mungkin kedepannya salah satunya umpamanya kawan-kawan yang ada di taksi konvensional di bandara atau dimanapun mungkin kok ikut lelenya menjadi Grab taksi online. Mendaftar di taksi online. Jadi gitu. sedang mangkal di misalnya di pelabuhan misalnya kan. Betul. Tapi susah pula Pak Hos katanya kita harus daftar, harus balik, harus ikut, harus itu gitu. Itulah Budes, kita tunggulah langsung
kita tunggu para pengambil keputusan pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri yang bisa memutuskan secara bijak supaya masyarakat itu tidak bentrok gitu. Ya. Betul. Betul ya. Jadi kita kembalikan ke pemerintah lah ya punya untuk lebih menertibkan peraturan perundang-undangan. Ya, betul. Nah, hal terkait. Kalau mau dikobain Budes. Awak imbau aja Pak Dokter tuh kemari banyak. Pak Dokter. Dokter Irfan go. Mama Ires. Mama Budes tuh. Hah? Bagi kira tuh. Iya Pak Pemret. Wah imbau sama Pak Dokter tuh duduk siko cerita-cerita lama orang lu banyak. Mama Ires. Mama bala ceritanya. Tapi Mama Ires tadi nak. Itu bisa suku. Untung le Mama. Mama sekampuang lah le. Iya. Ya. Pak Dokter siko lu duduk lu ah. Ya. Duduk siko dulu. Awak latih bahasa Minang Pak Dokter go. Oh, ndak pandai Pak Dokter ko bahasa Minang doh. Sakare balu. Oh, ndak orang pe kumbuh agak ada. Ya. Diragukan pe kumbuhnya. Silakan. Pak Dokter, kebetulan baru kita dapat WA dari polisi rocker, beliau minta maaf tidak bisa hadir, dipanggil oleh komandan ya di Mapolda ya, Kepri, dan insya Allah besok beliau datang ke SMTV untuk menjumpai pemirsa yang Allah taraga dan terlanjur dijanjikan untuk bertemu dengan polisi rocker ya. Iya. Penonton tidak usah kecewa. Besok kita akan hadir bersama rocker. Malam kini rocker asli kita hadir. Tunggu tak duduk so. Pakai saya ketek. Tapi malam kini rocker asli. Ya, yang akan kita hadirkan ke tengah-tengah penonton. Ya, tentu pemirsa agak ragu. Siago dengan tengah aja, nah, kan? Ya kan? Bukan, kayaknya itulah polisi rocker, kayaknya itu. Oke, Pak Dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Galak-galak sini. Masya Allah, terima kasih Pak Dokter dengan berbagai macam kesibukan bolak-balik Kepri Jakarta saat hari ko bisa datang singgah bersilaturahmi di sebuah kedai kopi yang memang semua rasa di kampung gitu dibuatnya gitu. Iya. Ya ambo lah coba nasi ayam nasi telur dadar. Telur dadar. Cabai hijau. Sambal buruk-buruk. Ya? Sambal enak benar. Masih teringat nih Pak. Iya ya. Mungkin sebelum kita baca cerita ngadul-ngidul lah. Ayo. Apa komentar Pak Dokter tentang apa yang Pak Dokter nikmati di SMKP Riko? Ambo teringat jauh kampung ya. Betul tuh. Nggak tunggu lu, bakso Minang lah agak berasi estek kau. Ini Minang loga Betawi. Oke, nggak apa-apa. Bantai, ya. Jadi apa komentar? Jadi ambo terasa tuh lama banget tuh ya. Nasi, terus tuh dada. Ya. Sambal bura-bura itu, masya Allah. Ada taruang seketek tadi. Taruang seketek, masya Allah. Nyonon sangenek dulu nam buat kita selero gitu. Nah, iya. Amo melihat jauh kawan Pimpret tuh. Itu ya Allah lama banget itu. Mau mengetes ya. Kalau di siku ada sebuah istilah lama yang terlalu berlebihan tuh, jahe rasanya gitu. Iya. Pak Dokter, mungkin sebelum tadi kan komentar awal saja. Kalau bisa pemirsa Soro Minang TV bisalah sedikit ibarat kata orang tak kenal maka tak tahu. Karena memang secara wajah kayaknya Pak Dokter alun banyak rasanya orang Minang yang mengenal Pak Dokter di Kota Batam ya. Iya. Mungkin bisa banyak sedikitnya Pak Dokter menyapa pemirsa Soro Minang TV dengan dengan sedikit memperkenalkan profil dari Pak Dokter tersebut. Silakan Pak Dokter. Ambo namo Irfan Aulia. Ambo psikolog
Psikolog ya. Psikolog. Jadi Iya, ambo iya. psikolog, ambo lah 14 tahun lah jadi psikolog, membantu kawan-kawan mulai dari perorangan, Oke. perusahaan, Oke. pemerintah dan komunitas. Udah 14 tahun lah ambo dari 2009. Ambo lulus dari Unpad, ambo orang lamo di Pajajaran ya? Pajajaran S1, S1, S2. S2, Terus kemudian ambo ambil S3 di UI. UI. Tetap di psikologi. Nggak, ambo ambil di FISIP. Oh, FISIP. Sip. Jadi ambo ini hibrid Minang hibrid pula psikolognya. Jadi ilmu S1 sama S2 itu memang psikologi. Psikologi, ambo psikolog. Tibo di S3 Ambo ambil kebijakan dokter publik. politik. Nah, ambo ambil kebijakan publik. Kebijakan publik. Public policy. Jadi kalau fakultasnya apa namanya? FISIP ya. Dulu patangku namanya FISIP. FISIP ya. Kini ko VIA, Fakultas Ilmu Administrasi. Ilmu administrasi. Dekatkah itu dengan dunia politik? Oh, ada kayak mana itu? Dake mana ya? Cuman ambo Berarti logikanya adalah Pak Dokter mencoba mempelajari psikologi dunia politik. Nah, ambo mengajar psikologi politik dan kebijakan publik di kampus. Oh memang iya. Mong iyo. Oh pandai-pandai awak sama menakok tadi ya. Iya, emang ambo mengajar. Betul ya. Oke. Di mana Pak Dokter Maja? Ambo kini ko mengajar di Universitas Mercubuana Jakarta. Universitas Mercubuana Jakarta. Kayaknya mendanga Mercubuana aku Pak Dokter. Hah? Teraso memaliin memori awak sekitar sampai 5 tahun yang lalu lah. Betul. Ambo adalah alumni Mercubuana tapi di Maksi Magister Akuntansi. Oh, oke. Ya, Yo. ambo ambil S2 di Mercubuana Jakarta. Oh, barang siapa tuh dosennya? Dosen Nanlaita Kanabana, kebetulan beliau menjadi ketuanya waktu itu. Ada namanya Pak Yudi kalau nggak salah. Beliau doktor kalau nggak salah. Iya. Dokter. Kawan baik ambo. Ya. Kawan baik ambo. Beliau suami istri juga dosen. Di Mercubuana dan juga sama-sama di bidang akuntansi kalau nggak salah. Nah, sekarang kok jadi host? Hah? Sekarang jadi host. Host gue dari ketek CP. Tahu CP? Hah? Cipe. Cipe. Kalau Solo CP namanya. Cipeh ya. Jadi kita salurkan. Biar cipeh itu bermanfaat. Biar punya nilai yang bisa keluar dari setiap kata dari mulut tuh. Daripada yang negatif. Maka kita salurkan yang modeko. Dengan cara-cara seperti itu. Kan begitu? Tapi bakat ado. Ani ndak ado Pak. Tuh dadan ado. Pak Dokter. Ayo. Sambil kita baca cerita lah ya. Oke. Pak Dokter, ada enggak komentar? Kalau ada yang pingin komen pemirsa Suara Minang TV dengan Dr. Irfan ya, dokter sekaligus psikolog. Dan kalau pemirsa pingin tahu wage bocoran, beliau adalah menantu tertua, betul ya? Menantu tertua dari Bapak Irwan Praitno. Atau mantan gubernur Sumatera Barat. Memang Pak IP gue mencari menantu gue ya lain lah nak. Ambo ketakok. Dan yang lebih hebat, Mamak Budesko Hafiz kan? Iya, Ambo lah. Enggak, yang lebih hebatnya lagi, beliau adalah seorang hafiz. Kan dia hebat Mamak Budes tuh. Hebat dan mantap. Iya dah boy bosku. Koto. Oh berarti mak rumah awak mah. Iya. Aduh. Mama lah. Iya. Boy Vendra Koto. Romi apa nama beliau? Romizar Tanjuang. Irfan Aulia Melayu. Sama kok sama Johnny Des. Ya. Yang gagah tuh adalah Safril Caniago.
Itu yo bana tuh. Bagaimana? Hah? Oh, Aku aku Melayu, betul. Ya, bako nak pisang Melayu. Oke. Ya, Bang Irfan. Yuk. Apa yang membuat Bang Irfan hadir di Kota Batam dalam 1-2 bulan terakhir? Ambo tuh awalnya takdir kali ya. Takdir ya. Takdir. Jadi ambo lah diminto oleh salah seorang salah seorang kawan untuk menyapa warga Batam. Oke. Kemudian juga ambo kan karena punya latar belakang psikolog. Oke. Ambo juga jadi mengabdi sebagai penggiat keluarga. Oh. Penggiat keluarga. Jadi ambo tadi ke Patangko baru saja mengisi kajian parenting buat ibu-ibu di Sikupang. Sekupang. Sekupang. Aku Sekupang kok. Iya. Iya, betul. Deket Hena. Iya. Terus kemudian di Tiban PIU. Piayu. PIU. Jadi ambo bercerita ke ibu-ibu itu, aku ceritanya kita bisa untuk mendidik anak-anak itu menjadi anak yang baik, yang Oke, soleh. Terus iya. ambo cerita kepada ibu-ibu, aku ibu-ibu makin disayang suami. Wah. Di booking pengajian bulanan Bunda Kandong Sekupang bulan Iya, tapi 11. mudah-mudahan beliau ada di Batam ya. Isa. Aduh. Ada di Batam. Schedule ya. Oke. Dr. Irfan Aulia. Terus kalau kita buang mendengar minantu Irwan Prayitno, seorang politikus sebenarnya itu. Semua orang pasti tahu beliau itu adalah politikus senior Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia, bukan di Minangkabau. Bukan hanya di Minangkabau. Adolah ndak makasih abang datang ke Batam nak membantu perjuangan dari Mintuwo atau memang apa namanya sebagai seorang kader kah atau baa gitu. Nah, ada masalah cerita aja bang. Jadi amboko tergantung rakyat Batam lah. Kalau cocok mungkin bisa. Jawaban yang sangat diplomatis kan gitu ya kan. Tergantung cocok, ayo. Nah, cocok ya udah. Iya. Jadi memang ado jadi tuh. diraso-raso lah tuh. Oh, diraso-raso ya. Jadi kini tidak perlu kita sedikit ekstrim langsung ke situ ya. Nah, kita berbicara tentang profesi sebagai seorang profesional, seorang psikolog ya. Oke. Barusan dapat order dari Bundo Kanduang Kecamatan Sekupang. Siap. Ya. Komisi jangan lupa. SMTV. Hah? Oh, sosial. Berasik barat tuh. Oke, pemirsa Sonora Minang TV, sebelum kita lanjut cerita-cerita dengan beliau, untung beliau hadir juga menikmati perdana abang ke SMK Cafe ya. Perdana di SMK Cafe ya. Seperti abang berasa di kampung ya. Ayo. Sangat seperti berada di kampung. Satu hal yang menjadi roh orang Minang itu sendiri adalah kalaulah keluar dari kampung, di masa saja rantau yang kita tampuh, asal basuo asal namo satu nenek moyang kita di Minang. Itu ndak bisa kita seperti memang kita tuh sepertilah kenal lamo ya. Yo, kamu lah merasa banget. Jadi ada nggak suatu situasi tertentu Bang Irfan yang lama di daerah perantauan, terus ketemu dengan orang Minang dengan suasana keakraban yang luar biasa yang membuat Bang Irfan terkesan, pernah nggak rasakan yang seperti itu? Ambo tuh senang kalau misalnya kita mendengar ya, ada orang bercakap Minang, wih Minang kok. Orang kampung Den. Kampung Den. Iya. Ambo waktu pas di Ciputat tuh ada orang Piaman. Oke. Dia manggale lontong. Oh ya? Manggale lontong, Ambo bilang, dah, bah, langsung berubah muka. Wah, asal terus kemudian Agit lalu dah setengah. Ambo ini kan Minang hibrid. Jadi kalau logat tidak seapi udah Safril lah, udah Safril. Tapi ambo coba ngobrol terus
senang hati dia melihat ada orang mengecek Minang di kampung Ciputat. Iya, betul. Terus udah ngobrol kita panjang, oh dia Ambo piaman bla 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 bla, wah Masya Allah. Dan enaknya itu lontongnya enak pula. Untuk salam perkenalan enggak usah bayar aja ya. Nah, Ambo tetap bayar cuman diagi lebih sama dia. Betul. Ya enggak apa-apa. Ibarat kata orang tak tumpah kuah kan nasi juo gitu. Jadi artinya kan usana gitu juo. Kita lebihkan ya kan, tapi di suatu waktu pasti ada puluhnya akan berkontribusi. Deh sekali gola Ambon, ndak usahlah dibayar, bisa juga seperti itu. Karena wak meyakini dek kita sama-sama di rantau ya, walaupun daerah rantau kita utamanya berbeda. Abang di Jakarta, Ambo di Batam, tapi memang Labasuwo jo udah Donsana, orang Minang, asalnya judul Minang tuh rasanya gitu kok. Kayaknya lah ndak bisa terpisah baal gitu ya. Batu itu. Ya. Abang di Betawi di generasi keberapa? Apakah memang sudah dari orang tua ya? Jadi ya, Mama Ambo itu 3 tahun merantau ke Jakarta. Umur 3 tahun? 3 tahun. Terus berarti dibawa nenek berarti? Dibawa nenek. Okay. Kalau apa tuh, Iyo lahir di Payakumbuh, kemudian merantau ke Pakan. Ya. Habis itu mungkin sekitar kuliah kali ya, dia ke Bandung. Oh. Dia ke Bandung. Oh, bapak Payakumbuh. Mama Agam. Mage. Berarti orang Agam ndak orang Payakumbuh Bakun. Baku. Anak orang Payakumbuh ikut. Sabendera aja ibu. Kalau jo budes go, kalau lah soboknya kecil orang kampungnya senang banatinya. Astagfirullahaladzim. Beko kita selesai Pak Boy. Kita selesai secara adat. Pasu selesai beko. Babi lihat ketek kita beko ya. Babi ketek kita gue. Iya. Masya Allah. Oke. Budes. Sabalun orang berdusana ke Wacaka. Kan berdusana tuh. Wacaka kita baca komentar tuh. Siap. Oke. Bang Ilyas Pauh Pilek. Cair suasana dek polisi roker iyo. Tapi beliau barusan memberikan WA yang mendadak. Ya. Oke, lah baca sabut tadi ya. Fatli Batiar Jamba, mantap, terima kasih. Bu Os lah baca tadi ya. Beko ndak baca ulang lihat berang. Ya, baca lah. Lamun Pak roker mah, insyaallah besok Bu Os datang lihat deh, cari beliau ya, minta tanda tangan. Ya. Lanjut. Bang Kakak, selamat pagi. Wah, ala pagi tuh. Udah angin 10 derajat. Beliau di Kanada. Oh, diaspora Minang yang ada di Kanada. Jauh banget tuh. Ya. Suhu paling hangat 10 derajat kecil. Itulah hangat tuh kecil kan? Dingin banget tuh. Nah, ada dan cimporongnya layu. Awak ndak ada mengong kemang-kemang kecil. Bang Vendra Batam, mantap. Soro Minang TV selalu yang terbaik. Terima kasih banyak Bang Boy. Desri Noviartati, Mama awak apakah juga penonton promotor Steven ya? Nah, Ambo ala cubo Steven lah, acok. Berarti masuk bola, ya? Masuk bola. Siap. Silakan. Orang printing. Ya. Ya. Oke, kita lanjut.
Bang Rizaldi, assalamualaikum Pak Dokter, salam kenal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Agus Jambu Lipo, salam dari Bukit Tinggi. Waduh, salam balik. Salam balik dari Mage ya. Bang, apa kesan abang pada saat mulai mencoba terlepas dari apapun profesi, apakah itu profesionalnya, apakah itu politiknya, kita nggak kita ambil itu dulu, mencari suasana Batam secara khusus atau Kepri secara umum, apa kesan pertama abang terhadap itu? Ambo tengok tuh Batam kok kota yang menjadi jembatan bagi banyak orang untuk hidup yang lebih baik. Ya, pasti. Jadi ambo lah coba keliling-keliling, terus ambo lihat di situ tuh ada Minang, ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, terus ada suku yang lain, Bugis, semua tuh. Ya, miniatur Indonesia seperti Jakarta juga gitu. Seperti Jakarta juga. Ya. Tapi yang unik kalau Jakarta kan ibu kota. Betul. Kalau ini kota yang jadi jembatan orang untuk kemana-mana. Betul. Gitu. Jadi dia jadi kalau ambo kira kalau dulu Bung Karno bilang ambo tuh penyambung lidah rakyat. Nah kalau kini kok Batam nih jembatan orang Indonesia. Mau kemana saja. Mau kemana saja lewat sini. Betul ya. Sini. Termasuk ambo Patangko kan ketemu sama berapa orang ya. Beko dia ke Batam. Dia makan segala macam terus dia ke Singapura. Oke. Terus dia ke Johor gitu. Betul. Jadi Abu Kiro tuh kalau misalnya kita punya orang-orang yang memang peduli ya pada Batam, kemudian punya visi yang cukup jale ya. Oke. Kita bisa lihat Batam ini jadi hub dan berkolaborasi dengan banyak kota di Indonesia dan kota di luar negeri. Iya. Jadi apakah itu karena memang posisi geografisnya ya kan berbatasan langsung dengan dua negara terutama terlebih dahulu, atau memang kalau berbicara dari status otonominya Batam itu kan pemerintah pusat juga memberikan status lebih. Betul. Ya kan, status lebih. Menurut abang dua-dua ini salah satu penyebab Batam menjadi tujuan bagi orang untuk hub ke daerah-daerah mana saja termasuk pada luar negeri? Iya, Ambo pikir gini, kalau sebuah kota ingin maju, maka dia harus mengundang banyak orang datang ke tempat itu. Betul. Batam sejak tahun 90 kan sudah mengundang banyak orang, baik dari berbagai macam suku, macam latar belakang, keterampilan untuk datang ke sini. Sehingga tantangan Batam berikutnya itu adalah mampu nggak dia menghadirkan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Betul. Nah, itu tantangan menurut saya bagi siapapun yang ingin kota ini menjadi maju. Sehingga kita misalnya ambil contoh begini. Kamu tuh tengok kan kota Batam nih jalan dibuat lebar, semua dibuat lebar, cantik. Betul. Tapi kan ini buat orang yang punya mobil saja, punya oto saja. Betul. Bako orang punya sepeda. Iya. Bako orang berjalan kaki. Berjalan kaki. Bako orang punya anak. Betul. Nah itu kan sebenarnya punya tempat harusnya. Betul. Harus ada ruang yang disiapkan oleh pemerintah. Sehingga kota Batam itu memang buat semua orang. Jadi bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Iya, betul sekali. Terus kemudian kita mau ke Batam, misalnya kita mau berubah ke Singapura atau berubah ke Johor atau berubah ke Penang. Malaka paling sering. Nah, Ambu tengok tuh banyak orang-orang yang cadi pandai itu, bahkan tidak didatangkan gitu, datangkan ke sini. Kita punya rumah sakit kayak Awal Bros segala macam. Iya, beberapa. Ya, berkelas internasional. Nah, yang kita tidak punya itu sebenarnya hospitality-nya. Iya. Hospitality-nya, dan menurut saya itu tantangan. Kalau peluang bisa. Sehingga ketika orang datang ke Batam, dia juga tidak cuma hanya datang tapi jadi jamu, dan dijamu itu dengan budaya yang Indonesia. Betul. Kita mau makan apa? Di sini ada prata, rendang, Melayu, ikan patin, segala macam ada semua. Enak sekali gitu. Sehingga
kalau orang datang spending 1-2 malam terus dia mau ke Johor, mau ke Malaka, kita bisa kasih lihat kepada teman-teman di kota lain di Indonesia, ini nih miniatur Indonesia. Satu, kedua ini jembatan kalau kita mau ke luar negeri. Ya. Dan itu kan menguntungkan banyak orang. Dan itu murah. Dan itu murah. Benar. Murah. JPT 500 sampai 700 ribu kita lah PP bisa kita sampai untuk transportasi laut. Iyo. Betul ya. Dan itu bisa pula one day aja bisa gitu. Iya. Pulang balik gitu. Bang, sebagai seorang psikolog, abang kan tentu sudah banyak berkunjung ke berbagai macam kota di Indonesia. Apalagi terutama abang lahir dan besar di ibu kota itu sendiri. Secara psikologis, bagaimana abang coba melihat psikologi masyarakat Batam itu sendiri? Berbedakah dengan daerah-daerah lain yang mungkin pernah abang lalui atau di ibu kota itu gitu? Karakter orang Jakarta seperti apa? Iya. Abang seakan-akan begini. Pada saat abang masuk ke Jakarta, anggap baru ada sebuah perasaan tertentu yang secara psikologis entah membuat abang begini, begitu dan seterusnya. Pada saat abang masuk ke Batam, baru mempunyai juga perasaan-perasaan yang berbeda pada saat masuk di. Berarti kan itu adalah situasi psikologi masyarakat di lingkungan tempat kita berada di wilayah itu. Abang memandang dari sisi psikologis untuk masyarakat Batam secara umum lah. Wah, ini pertanyaan serius banget. Oh iya, mumpung seorang psikolog senior di Indonesia hadir di SMTV, kan begitu ya nak? Iya. Cerita ringan aja dulu sonanya. Ambo pikir begini ya, begitu Ambo datang ke Siko tuh, satu yang mencolok tuh orang datang ke Siko ini ingin hidup lebih baik. Betul. Nah, kalau kita ingin hidup lebih baik, kita harus tengok mana kota-kota yang orang betah untuk datang lagi. Iya. Kita nggak usah jauh-jauh lah, misal di Jakarta, orang betah datang ke Bandung, orang betah datang ke Jogja, orang betah datang ke Malang. Sehingga orang tidak hanya bekerja, tapi juga merasakan ini rumah. Betul. Betul ya, rumah. Nah, Ambo tengok Batam tuh satu saja yang saya lihat agak kurang, agak perlu kita perbaiki lah ya. Betul. Perlu diberikan sebuah usulan perbaikan lah ya. Yang pertama tuh ruang untuk anak-anak. Karena gini, banyak keluarga muda datang ke Batam. Betul, itu banyak sekali. Ambo tengok kan ini ada daycare segala macam. Banyak keluarga muda datang ke Batam. Iya. Nah, ini keluarga muda kan punya anak ketek-ketek. Betul. Mungkin itu deh itu. Iya. Nah, sekarang tuh mereka berekspresi. Iya. Tuh mereka tuh bertumbuh. Nah, itu kita mesti kasih ruang. Itu belum begitu ada. Kalau di Jakarta Ambo tengok kita Tebet ada Tebet Eco Park. Kita misalnya dekat rumah Ambo di Lebak Bulus tuh ada taman budaya. Nah, jadi kalau kita mau Batam ini maju, kita harus sediakan ruang untuk anak-anak itu. Karena banyak keluarga muda datang ke Batam untuk hidup lebih baik. Betul. Dan dia akan tinggal di Batam 10-15 tahun. Berarti anak-anaknya akan lahir dan tumbuh di Batam minimal sampai SMA. Iya. Nah, kalau kota ini memberikan ruang space yang cukup untuk anak-anak berkembang, itu akan sangat bagus sekali. Itu satu. Yang kedua, koneksi. Ambo tengok itu Batam nih indah, jalan lebar-lebar, tapi hanya buat orang yang punya auto. Ambo tengok tuh berkali ini jalan lebar, kita bilang ini jalan macam luar negeri ya. Betul. Ambo kan berkeliling juga ke beberapa negara. Ambo pernah ke Jepang, pernah ke Taiwan, pernah ke Hong Kong, pernah ke Eropa, pernah ke beberapa negara. Jalannya besar-bana, gadang bana. Tapi kota-kota maju itu punya infrastruktur untuk semua orang. Semua kalangan. Misalnya kita ambil ke Amsterdam atau ke Leiden, tempatnya Bung Karno, orang gitu. Betul. Bung Hatta, tempat Bung Hatta, orang gitu tuh. Itu ada tempat untuk sepeda, ada tempat untuk jalan kaki, ada tempat untuk mobil. Jadi semua disediakan. Nah, di sini tuh jalan gede banget, tapi tidak ada tempat penyeberangan. Alah, ke batu gitu. Kalau ada orang bawa anak itu jalan
mobil kencang. Dengan 5 jalur itu. 5 jalur itu batu ceritanya. Kalau makin masih muda ya kita nggak berlari san. Betul. Tapi kalau bawa anak kete-kete itu mah berlari itu. Bisa ketabrak banget cerita itu. Benar. Trotoar sedikit sekali emang. Mudah-mudahan karena memang proses pembuatan jalan itu lagi berproses. Mungkin itu adalah lanjutan. Ya kan, ada lanjutan. Tapi Aku memang harap begitu. Betul, kita berharap karena memang benar di daerah Sagulung depan Masjid Sultan itu kan besar itu. Betul. Di seberang komplek yang cukup ramai, perumahan penduduk dan komplek bisnis, di seberang satu alur dengan Masjid Sultan itu ada beberapa sekolah. Itu tidak ada. Itu tidak ada jembatan memang. Jadi memang kita membaca beberapa status di media sosial. Tolong diamati sebuah fakta bagaimana anak-anak nyebrang dengan jalan yang begitu lebar, yang secara prinsip itu adalah sebuah fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah atau rakyat, tapi tetap mempunyai sesuatu yang negatif karena belum sempurna fasilitas itu gitu. Akhirnya anak-anak tuh lari kencang-kencang gitu. Nah tuh, amu tuh agak riskan amu tuh. Iya betul. Kita ada punya anak TKT yang bilang, waduh banyak sekali ini kalau misalnya. Bah ceritanya kalau ada anak itu menyeberang terus tiba-tiba ada mobil dia tak lihat, karena itu memang jalur cepat. Itu cepat. Dan jalur di Batam kan enak. Iya betul. Iya bagus lah katanya itu bagus. Nah itu 2 tantangan kita itu. Yang ketiga masih ada? Nah, pertama ramah anak, kedua koneksi tribun. Betul. Yang ketiga itu ramah perempuan. Jadi kita itu tidak menampik ya banyak anak darah kita ditinggal dan hidup di Batam, baik pekerja PT. Betul. Kemudian memang beliau tuh jadi pekerja di tempat-tempat ruko selama komersial tuh. Kita harus punya infrastruktur yang ramah perempuan. Seperti apa? Misalnya tadi kan ada anak muda, ada ruang tempat menyusui. Kalau misalnya di area-area publik ya. Area publik. Terus kemudian kita mesti memastikan lampu terang. Karena kan kamu tengok itu kalau malam kita misalnya di muka kuning atau apa itu gelap itu. Bapak cerita anak pulang shift malam, terus tiba-tiba lampu gelap. Apa cerita itu? Kita tidak ibu kepada anak-anak. Inyo pulang ke Rajo jam 11 malam. Malam terus lampu gelap. Kalau dibegal orang mbak tuh ceritanya dia jauh dari kampung rantau ke Siko, terus kemudian dia kan berharap ama atau apanya tuh bisa mencari piti, bisa mencari bayi dengan sehat semuanya. Tiba-tiba kena begal atau apa ya mbak itu ceritanya. Karena sebuah kesalahan dalam tanda petik dengan tidak menyiapkan beberapa fasilitas-fasilitas yang membuat kenyamanan dan keamanan itu tidak ada gitu ya. Menurut saya itu kita penting tuh ya ramah anak, terintegrasi dan ramah perempuan. Karena kita emang ya itu yang ada sekarang. Cukup tigo ya, banyak-banyak lah. Karena kita kondisinya santai. Betul. Nanti kita siapkan khusus kapan perlu ada program tentang konsultasi psikologi khusus di SMTV yang di apakah namanya oleh beliau Dr. Irfan Aulia ya. Siap, insyaallah. Oke pemirsa Suara Minang TV sadanya, alhamdulillah walaupun tadi sedikit kita lari daripada flyer awal, tentu paling tidak agak sedikit terorbati pemirsa Suara Minang TV dengan hadirnya seorang doktor di bidang psikologi yaitu Pak Irfan Aulia yang sengaja sekarang sudah sedikit banyak berinteraksi di daerah Kota Batam dengan menuangkan dan berbagi macam ilmu psikologi, parenting dan segala macam kepada sekelompok masyarakat yang ada di Kota Batam. Sukses Bang. Insyaallah. Terima kasih banyak Abang sudah datang berkunjung ke SM Cafe dan kami tentu berpesan tetap Abang kembali jika pingin menikmati samba buruk-buruk. Tadi baru Jennifer yang Abang minum. Bukan Jennifer ya. Jahe madu. Jahe madu ya. Ya oke. Kalau Jennifer lain loh jahe Bang. Ya.
kopi, teh talu dan seterusnya ya. Insyaallah. Insyaallah kalau abang ke Batam, kan bolak-balik Jakarta Batam ya? Bolak-balik ya Jakarta Batam ya. Selalu singgahlah di Siko. Insyaallah. Siap menjadi rumah bagi orang Minang yang ada di Kota Batam. Insyaallah. Oke. Betul. Inyo lah dapet apa kok? Dapet sertifikat, lah dapet lisensi. Luar biasa. Ya. Betul. Bisu abang kalau turun ajak Budes. Siap. Enak. Kemenakan. Kalau enak kan atau Batam. Ya. Kan kemenakan kan gitu ya kan. Oke pemirsa Suara Minang TV sadanya indah terasa memang 60 menit kita berjumpa dalam program Halo Warganet pada malam hari yang sedikit ada terkendala teknis daripada narasumber kita Polisi Joker. Insya Allah beliau berjanji Rocker ya, Polisi Rocker yang insya Allah beliau berjanji besok menjumpai pemirsa kita di SM Cafe Senin ya, menjumpai kita besok di SM Cafe. Pemirsa Suara Minang TV sadanya tentu dalam kondisi yang cukup santai, kita akhirnya kebetulan kehadiran Dr. Irfan Aulia yang sedikit berbagi dengan kita tadi, dan beliau belum buka-bukaan secara terang-terangan, main sebang-sebang aja dulu enak. Insyaallah nanti kita akan buka terang-terangan misi-misi lain selain daripada misi profesional beliau yang ingin dikembangkan di Kota Batam. Terima kasih. Ambo mewakili Hall Crew Suara Minang TV, Safril Yubahar dan Desmanis, karena tadi yang duduk adalah mamanya sehingga ndak bisa sagan untuk mengambil alih tempat duduk. Biarlah beliau ada di samping. Dan all crew serta pengunjung SM Cafe pada malam hari pamit undur diri dalam program Halo Warganet 11 Juni 2023. Insyaallah kita ketemu dalam program-program lain berikutnya. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak. Keren banget.